Maksudnya kurang begitu diperhitungkan sampai ke 10 besar, sampai ke 5 besar. Aku nggak ada dukungan khusus. Maksudnya ada kontestan yang dekat dengan produsernya, kelihatan kedekatannya di lokasi syuting segala macam, itu banyak. Jadi menurut saya Agus yang lebih layak menang sebenarnya Kiki daripada Belinda. Iya. Ada diskriminasi nggak antara Cindo dan Bergumi? Menurut Chef Agus, kemarin pas Chef Agus kan juga banyak Cindo tuh pas di MasterChef pertama juga. Ada nggak? Kayaknya masih ada. Oh masih ada? Di podcast Sebelah kali ini gue udah kedatangan tamu spesial, karena tamu spesial ini adalah artis gue sendiri di manajemennya Bris Entertainment. Dan kebetulan pembahasan yang mau kita bahas adalah sesuatu hal yang lagi viral sekarang diperbincangkan tentang dunia masak. Kebetulan kan gue Bris ini kan dari awal bikin manajemen itu kan chef-chef ya di manajemen gue. Jadi gue merasa terpanggil buat bikin konten ini, dan kebetulan gue adalah seorang Cindo yang lagi viral saat ini. Bintang tamu gue adalah alumni runner up MasterChef pertama. Dedengkot ya berarti ya, senior. Ya, seniornya. Chef Agus Sirangan. Terima kasih sudah diundang di sini. Aduh, ini yang kebeberapa kalinya lah ya. Tapi di podcast pertama kali ya. Benar. Oh ya, ini di tempat ini baru pertama kali. Iya. Biasa di Mabar ya. Di Mabar kita masak-masak kemarin ya. Thank you so much loh Chef Agus dari Banjarmasin. Sama-sama, senang juga udah diundang. Apalagi ini flashback lagi. Menceritakan masa lalu. Iya bener. Aduh, gue thank you banget karena Chef Agus jauh-jauh dari Banjarmasin mau ke Jakarta. Khusus terbang ya. Buat berkonten bersama gue. Ini I'm so really appreciate it. Thank you. Siap, sama-sama. Gimana kabarnya Chef Agus? Alhamdulillah sehat. Kabarmu gimana? Sehat? Makin glowing, makin cuan. Amin, amin. Thank you. Jadi kalau seperti kalian tahu, Chef Agus adalah runner up MasterChef season pertama ya. Benar, 2011. 2011 itu udah kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan kita udah bekerja sama di Bris kurang lebih udah berapa tahun Chef Agus ya? Udah lebih 5 tahun ya? Kayak udah 8 tahunan. 8 tahunan. Karena kan yang kita tahu kalau misalnya lulusan jebolan dari MasterChef 5 besar, kalau sekarang yang dikontrak dengan manajemen TV tersebut ya. Iya, oke. Mungkin sekarang sesuatu pembahasan yang lagi viral ini Chef Agus. Mungkin gitu yang membuat hati gue juga pengen sharing ini juga gitu loh. Karena kebetulan kan yang seperti tadi gue bilang, Bris Entertainment ini gue dari awal bikin manajemen itu adalah chef-chef kan. Satunya Chef Agus, ada Chef Billy Kalangi, Chef Fania Bisono, dan chef-chef yang lain gitu loh. Gue melihat pembahasan pemberitaan sekarang ini kan sedang viral tentang masalah Cindo yang emang jago masak gitu kan. Terus yang harusnya yang juara tuh siapa yang sekarang Kiki yang jadi runner up gitu kan. Kenapa yang dimenangin kok Cindo gitu. Gue bilang aduh, gue sebagai manajer artis yang Cindo jadi tergerak gitu loh, ngobrol dengan chef-chef. Kamu gak tersinggung ya? Enggak sih, gue gak tersinggung sih kan. Dan kebetulan gue bilang gue punya talent, Chef Agus, runner up MasterChef season pertama, sama-sama lulusan Tata Boga, sama-sama juara 2, dan pemenang MasterChef-nya waktu itu juga Cindo juga. Benar, sama. Dari season 1 sampai season 11 Cindo berarti juara MasterChef. Cindo semua ya, kalau misalnya kita ingat Cindo semua. Menurut Chef Agus kenapa? Sebagai runner up MasterChef pertama. Ya ini ya, maksudnya nggak ngerti juga apakah secara kebetulan atau emang settingan gitu. Tapi kok kalau kita ngelihat dari season 1, ibaratnya pasangan itu pas rata-rata itu ya Cindo Pribumi sampai season 11 gitu. Maksudnya itu yang kita lihat secara kasat mata di TV ya. Tapi sebetulnya kan kadang netizen juga kan pinter ya. Maksudnya di balik layar seperti apa sih? Apakah ini settingan? Kan memang semua harus disetting kan? Setting resepnya. Kemudian yang penting nggak disetting ya? Iya, setting tantangannya. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan, apakah pemenangnya juga disetting? Kebutuhan konten mungkin ya? Iya, kebutuhan konten. Cuman ya ibaratnya MasterChef yang utama juga memang harus skill sih menurut aku. Itu penting. Ya bagus merasakan itu kemarin pas di season pertama? Merasakan itu. Cuman memang ya ada beberapa hal yang juga merasa kurangnya di mana? Ya mungkin kalau kita ngebahas MasterChef itu, kalau yang season aku itu season 1 kan memang nggak seramai sekarang sosmednya ya. MasterChef itu baru pertama punya akun Instagram yang season 5 yang Mamilita. Yang season 1 itu ramainya ya kita di Twitter, kemudian di Facebook, kemudian di Instagram juga belum. Dan yang pertama itu dari peserta nih ya. Kalau aku dulu bener-bener real audisinya di Surabaya, bahkan ngirim formulir pertama itu lewat majalah, dipanggil audisi Surabaya, sampai beberapa tahapan, sampai masuk 30 besar dari 1.800 seluruh Indonesia.
Dan pada saat sampai ke lokasi syuting dan ke galeri MasterChef, ternyata ada beberapa kontestan itu yang mereka tuh dapat undangan khusus gitu loh, buat ikutan MasterChef. Nah kalau kita melihat undangan khusus, ternyata memang orang-orang yang lebih menjual, ya. Tapi aku jujur sih Bang, aku baru pertama kali syuting, maksudnya masuk kamera itu baru di ajang MasterChef. Jadi niat aku waktu ikut MasterChef tuh emang bener-bener pengen menang, bawa kemenangan untuk Kalimantan Selatan, banggain orang tua, cuman itu. Ternyata di balik itu ada beberapa kontestan yang mungkin dia sudah terbiasa syuting di TV, mungkin dia main figuran segala macam, dan membuat beberapa drama-drama yang akhirnya memang jadi rame perbincangan orang di Twitter. Itu ternyata yang memang kita nggak bisa fokus kompetisi aja karena ini kebutuhan TV gitu loh. Jadi memang kalau dari peserta itu dipilih dengan berbagai macam background, ada model, ada dokter dan lain-lain, itu biar ada variasi peserta dan lebih punya nilai jual aja. Kan kalau misalnya semuanya profesional kan nggak menarik ya. Iya. Itu nggak menarik, kaku jadinya. Dan memang juga kalau kita lihat ya, dari sampai 10 besar, 8 besar, 5 besar, sampai 4 besar pun ada beberapa peserta yang aku lihat itu yang emang dipertahankan gitu loh. Walaupun mereka nggak punya skill yang bagus sebenarnya. Ya bahkan di 10 besar aja dia sampai makanan itu nggak selesai gitu loh. Tapi di balik layarnya ya mereka harus, maksudnya makannya tetap ditampilin di piring. Biar netizen juga nggak kabut gitu ya. Tapi yang bikin bener dia nggak? Yang bikin bener dia, tapi di 10 besar itu dia nggak selesai. Dengan waktu yang udah dikasih oleh juri. Dan terlihat banget sampai ke 4 besar pun menurut aku agak kurang layak ya, maksudnya untuk dia berada di posisi itu. Masih banyak yang bagus-bagus. Cuman ya ini, maksudnya TV itu kan membawa penonton untuk bisa sampai ke titik itu buat mereka nonton. Jadi aku juga, karena aku jujur memang karena nggak ngerti TV, nggak ngerti drama apa segala macam, jadi ya aku natural aja masak. Jadi ya akhirnya memang di situ aku melihat, oh ternyata memang ada satu kebutuhan yang dibutuhkan TV untuk mungkin biar penontonnya juga bisa banyak. Tapi Chef Agus saat itu, Chef Agus menjadi runner up juara 2 di situ, menerima dengan keputusan tersebut. Juara 1 itu kan almarhum Lucky, almarhum Lucky, iya. Sebetulnya kalau kita ngelihat ini ya, Lucky itu sebetulnya kalau dibilang dari keluar, dia udah keluar dari, maksudnya dia udah pernah masuk Black Team. Dia udah berpuluh-puluh kali ikut babak eliminasi. Mungkin kalau udah keluar ya keluar dari mungkin dari belasan besar. Tapi ternyata dia di Black Team kembali lagi, kemudian akhirnya bisa sampai ketemu aku di Grand Final. Dan sebetulnya aku juga kaget ketemu dengan dia ya. Karena memang aku ngelihat ada beberapa saingan aku yang lebih hebat kayak Albi, kayak Vero dan lain-lain. Tapi malah ketemunya sama Lucky. Tapi memang kayak di 5 besar itu Lucky nunjukin ini ya, skillnya lebih bagus lagi. Dan pada saat Grand Final itu sih kan tantangannya itu adalah masakan Indonesia. Bahkan aku lihat memang dari season pertama sampai season ke-11 yang bener-bener masakan Indonesia tuh hanya di season aku gitu loh. Itu yang seingat aku. Padahal kan harusnya yang namanya MasterChef Indonesia harusnya lebih menonjolkan masakan Indonesia. Dan masakan Indonesia tuh jauh lebih sulit loh tantangannya. Kita dulu bikin jajanan pasar, bikin tumpeng, ada seafood tower juga. Dan Lucky itu kan karena dia lama tinggal di Australia dan dia kurang begitu menguasai masakan Indonesia. Dan di babak Grand Final itu dia memang terlihat sangat emosi Bang pada saat masak. Kebayang gak sih dia sampai kayak numpahin minyak panas ke dalam bak cuci. Karena dia emosi, dia marah ke dirinya bahwa mungkin ya kok masakan Indonesia sih, dan mungkin sulit gitu bagi dia. Ya padahal kan yang namanya masak tuh kan kita butuh etika ya. Ya masak kalau misalnya lempar-lempar berarti nggak punya etika. Jadi dari situ udah kelihatan attitude-nya. Ya kemudian di jajanan pasar itu dia cuma selesai 4, aku selesainya 6 sesuai dengan arahan dari bintang tamu pada saat itu. Kemudian di tumpeng aku juga lebih unggul. Aku cuman kalahnya itu di Seafood Tower. Jadi kesimpulannya pada saat itu mungkin ini bisa jadi sejarah juga dari MasterChef season 1 sampai season 11. Cuman season aku yang beda penilaian itu cuma 2 poin antara juara pertama dengan runner up. Kamu cuma beda 2 poin? Cuman beda 2 poin. Beda 10 poin aja di perbincangan cuma beda 10 poin. Iya, kamu lebih bagus malah lebih. Iya, mungkin kalau misalnya dulu udah rame TikTok apa segala macam, mungkin aku juga bisa viral kayak kondisi sekarang. Karena penonton itu mungkin bisa melihat
ibaratnya telur pindangnya Lucky juga hasilnya nggak sesuai, kemudian apa sih namanya beberapa hasil yang lain. Jadi penonton tuh malah jadi kayak gregetan gitu loh, maksudnya pada saat ngeliat pada saat itu. Jadi memang ya mungkin karena belum ada TikTok jadi nggak seramai sekarang. Cuman aku merasa memang apa ya? Ya mungkin biar nggak terlalu tentara ya bedanya akhirnya cuma 2 poin aja. Oke. Tapi Chef Agus ngikutin nggak sih Master Chef demi Master Chef? Chef Agus kan Master Chef yang pertama kan, kedua, ketiga sampai sekarang di 11. Chef Agus ngikutin nggak sih? Aku ada beberapa ngikutin, mungkin kayak sampai 5 lah ya, maksudnya yang ke atasnya lagi aku nggak begitu ngikutin. Sekarang begitu viral sekarang Chef 11 dengan perbincangan antara Kiki dan Belinda. Menurut Chef Agus, Kiki layak nggak sih juara 2 dan Belinda juara 1? Sebetulnya gini, komentar juri itu juga kan sebetulnya nggak bisa dibohongin ya. Kayaknya juga nggak mungkin juri mengada-ngada komentar yang enak dibilang nggak enak atau malah sebaliknya. Nah kalau aku ngelihat beberapa potongan dari video TikTok gitu ya, komentar juri ini kan relatif bagus untuk si Kiki. Tapi kok malah ketika di total penilaian malah nilainya lebih banyak si Belinda tadi. Nah harusnya kan maksudnya bisa disesuaikan ya antara komentar juri atau mungkin reviewnya seperti apa. Itu kan nilai juga harusnya ngaruh. Terus aku juga ngeliat ada satu tantangan kan yang mereka membuat daging kerbau. Itu kan daging kerbau apa daging onta ya. Pokoknya itulah apa sih namanya. Kan di situ kan si Belinda juga kesulitan dalam motong. Iya. Di situ skillnya si Kiki juga terlihat emang bagus. Jadi emang agak rancu juga sih dalam hal penilaian menurut aku. Ya kalau misalnya terkait tiba-tiba setelah itu kan viral portofolionya si Kiki menyebar bahwa dia eksekutif chef, terus tiba-tiba pihak TV ibaratnya baru tahu itu, menurut aku itu juga nggak bisa dikait-kaitkan juga ya tiba-tiba posisi pemenang itu tiba-tiba berubah gara-gara faktor itu kayaknya nggak fair aja gitu loh. Yang dilihat penonton itu adalah ya skillnya si peserta itu, kemudian reviewnya juri bagus ya harusnya layak menang. Jadi menurut aku netizen Indonesia tuh lebih cerdas lah dalam hal menilai. Apalagi kan ada potongan video yang mungkin tidak masuk di TV tapi hanya di-share si Kiki yang masalah dia mau bantuin motong daging si Belinda itu kan menurut aku juga masa Grand Final harus ngebantuin sih. Grand Final itu kan udah satu titik akhir perjuangan yang bahasanya tuh mungkin kalau kita lihat-lihatan itu kan udah yang gondok-gondokan ya, maksudnya udah yang persaingan, nggak mungkin jadinya kayak tim. Ya. Cinlok kayaknya mereka, bagus. Aneh aja, itulah maksudnya mungkin Indonesia itu butuh drama ya. Karena pengalaman gue juga dulu kan gue juga kerja di TV kurang lebih 6 tahun dan pernah pegang program juga kompetisi-kompetisi seperti ini. Emang kita butuh tayangan yang nggak mungkin lah semua pesertanya sebenarnya bagus semua, penyanyi bagus semua, masa 5 besar penyanyi semua, gitu kan yang suaranya bagus semua, nggak ada dramanya juga nggak ada rating. Benar. Tapi ya kita juga lihat tadi, dia juga harus punya kemampuan dari Chef Agus bilang, dia memasak, terus juga yang lain-lain itu juga. Tapi gue penasaran juga sih Chef Agus, sebenarnya penilaian dari juri itu sebenarnya apa sih untuk menjadi seorang pemenang di MasterChef menurut kacamata Chef Agus dulu? Kalau aku sih pengalaman berdasarkan aku dari season 1, juri itu menurut aku real aja sih kalau nilai masalah kayak rasa, kemudian tampilan, kreativitas dan lain-lain itu apa yang mereka utarakan itu bagus gitu loh. Apalagi kan zaman aku kan dulu ada Chef Index, Marinka dan juga Chef Juna. Menurut aku 3 format juri yang bagus. Kayak Juna kan emang dulu kan zaman Judes-Judesnya kan Chef Juna kan yang season 1 menurut aku ketimbang sekarang itu udah agak beda gitu loh. Kayak dulu kan kayak bener-bener ditakutin banget. Terus kayak Marinka kan lebih kayak orangnya lebih fun. Vindex dulu Chef Vindex lebih kayak berwibawa. Jadi menurut aku porsi pas lah untuk ketiga juri itu. Ya yang dinilai ya tentunya ya keterampilan memasaknya. Makanya ikut MasterChef itu juga benar ibaratnya orang yang amatir dalam dunia kuliner, tapi yang bukan berarti orang yang nggak ngerti masak gitu loh. Nggak mungkin orang yang nggak bisa masak nasi atau nggak bisa masak steak ikut MasterChef, yang nggak mungkin. Ya pasti mereka juga punya pengalaman, entah itu mungkin dia punya catering atau mungkin pernah kerja di restoran mana. Nggak mungkin tiba-tiba model nggak bisa masak ikut MasterChef, itu nggak mungkin. Ibaratnya emang harus punya skill masak. Ya penilaiannya tentu ya di kreativitas, kemudian rasa, penampilan, dan nggak hanya menguasai masakan Indonesia saja, tapi sekarang semakin kesini semakin dituntut untuk bisa menguasai masakan-masakan luar juga.
Jadi itu sih dari segi penilaian. Cuman kalau pengalaman aku dulu waktu ikut MasterChef memang ada kadang-kadang keberpihakan juri lah ya. Dulu waktu zaman aku kayak Chef Juna tuh lebih kayak berpihaknya ke almarhum Lucky. Kalau aku dulu lebih banyak dapat support dari Chef Marinka. Kalau Chef Index sih lebih netral aja. Jadi itu yang agak terlihat di ininya. Jadi menurut Chef Agus sekarang dengan kemenangannya Belinda di MasterChef ada kemungkinan ada kepihakan salah satu juri atau salah dua juri kepada Belinda daripada Kiki? Kita nggak ngerti ya, maksudnya di balik itu semua, entah itu penyelenggara dan lain-lain, mungkin ada ngedirect khusus. Tapi kalau misalnya kayak juri juga sebetulnya juga pasti ada yang namanya keberpihakan. Karena kalau zaman aku ngerasain itu ya, maksudnya nggak tahu yang zaman sekarang. Kalau zaman aku dulu kayak Chef Juna itu agak lebih kayak cuek ke aku gitu loh. Maksudnya jarang kayak datang ke meja masak aku. Tapi kalau kayak Chef Lucky dulu kayak lebih banyak dikasih perhatian aja sih. Dan mungkin yang orang-orang juga banyak belum tahu ya, kalau aku bener-bener ikut real MasterChef tuh dari audisi sampai proses demi proses, bahkan yang pernah dengar cerita aku pun juga sampai yang naik Gojek apa segala macam itu. Aku bener-bener orang dari Kalimantan yang gak pernah masuk TV, ikut MasterChef, dan selama di galeri MasterChef juga yang mungkin gak pernah aku buka di podcast manapun, aku tuh kayak kurang begitu dikasih perhatian, maksudnya kurang begitu diperhitungkan. Sampai ke 10 besar, sampai ke 5 besar. Dulu zamannya MasterChef tuh kan sering setiap kayak weekend tuh kita diundang di Dahsyat ya, jadi bintang tamu. Aku tuh yang porsi aku tuh cuma paling sedikit. Jadi mereka lebih kayak mengutamakan orang-orang yang mungkin lebih good looking, lebih entertain gitu loh. Sedangkan aku kan mungkin karena aku dari daerah, tapi mungkin aku kebantu dengan batikku aja yang terus pakai sasirangan jadi lebih menonjol. Tapi aku melihat, oh nih orang memang punya skill dan gak bisa diapa-apain, gak bisa digeser-geser. Itu yang aku lihat dari kacamata aku gitu ya. Kenapa aku bisa sampai ke babak grand final? Aku gak ada dukungan khusus. Maksudnya ada kontestan yang dekat dengan produsernya, kelihatan kedekatannya di lokasi syuting segala macam, itu banyak. Sedangkan aku tuh benar-benar jalan senaturalnya aku dengan keahlian aku, karena aku berpikir positif ya, nggak mungkin MasterChef itu nyari pemenang yang abal-abal. Jadi aku fokusnya ke situ gitu loh, dan fokusnya ya kalau emang rezekiku menang ya pasti menang. Jadi sampai ke titik grand final pun menurut aku juri emang nggak bisa ngapa-ngapain aku. Mungkin mereka bisa nge-setting yang lain, tapi untuk aku memang senatural itu. Sehingga bisa sampai ke titik grand final. Tapi ini juga gue penasaran juga sih, karena Chef Agus sama dengan Kiki MasterChef menurut gue itu punya skill masak yang luar biasa. Gue juga ngikutin kemarin jadi gara-gara viral itu, gue juga MasterChef, jago masak kok kayak Chef Agus. Gue jadi inget kayak Chef Agus, makanya gue kepikiran buat ngontek Chef Agus ke podcast gue ya gitu loh. Ternyata pas gue lihat ternyata sama-sama lulusan dari Tata Boga. Ya kan, lulusan Tata Boga, sama-sama juara 2 MasterChef. Terus pertanyaan gue adalah, kenapa lulusan Tata Boga itu seperti Chef Agus salah satunya, karena gue tau banget skillnya Chef Agus. Gak hanya aku, Firhan juga alumni Tata Boga, dia juga runner up. Oh gitu? Ya, Firhan juga Tata Boga. Firhan MasterChef yang ke-6? Ya, ke-6 yang angkatannya, iya tahu dia Jerry kalau nggak salah juara satunya. Nah, kenapa lulusan dari Tata Boga itu mereka benar-benar pada sejago itu dalam memasak, bahkan kalau bisa gue bilang skillnya itu bisa mengalahkan orang yang lulusan di luar negeri tadi, kayak yang kita tahu Belinda dari Cardon Blue, Lucky juga dan beberapa dari nasional itu. Emang diajarin apa sih di sana di Tata Boga, Chef Agus? Ya mungkin karena kita produknya lokal kali ya, sekolahnya di Indo. Kalau Tata Boga itu sebetulnya kita diajarin yang namanya teknik memasak. Kalau orang mikirnya menggoreng ya menggoreng gitu ya, tapi menggoreng itu kan adalah memasak bahan makanan di atas suhu pada suhu 100 derajat Celcius misalnya. Jadi benar-benar diajarin dari bagaimana cara menggoreng, cara mengukus yang benar, kemudian boiling, steaming, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diajarin salah satunya teknik memasak, teknik memotong, sampai resep-resep, kemudian sampai ke manajemen memasak. Itu ada tertib kerjanya, persiapan diri berapa menit, persiapan alat berapa menit, persiapan bahan, sampai ke proses masak, plating, dan berkemas. Pelajaran itu yang kita dapat. Kenapa aku itu waktu di Galeri MasterChef tuh lebih kayak tertata, kayak harus belajar, harus bikin kisi-kisi resep sebelum tantangan, kemudian pada saat masak juga harus rapi, harus bersih. Ya karena kita dapat ilmu itu gitu loh. Maksudnya aku selama 3 tahun sekolah di SMK ya aku dapat ilmu itu. Dan sangat bisa diterapkan selama ikut MasterChef itu. Ya mungkin kalau sekolah di luar mungkin mereka dapat aja, cuman kan yang namanya, cuma aku nggak ngerti maksudnya yang mereka dapat apa aja. Mungkin harusnya bisa lebih lah ya. Iya.
Itu yang membuat kemampuannya juga nggak, produk lokal sama produk internasional juga nggak kalah jago ya, sama-sama bisa membuktikan ke Indonesia. Apalagi ini waktu di zaman aku banyak beberapa yang mungkin dia unggul dalam masakan western gitu ya, misalnya kayak Vero dan lain-lain, tapi mereka malah gagal masak nasi. Maksudnya mungkin mereka terbiasa masak nasi di rice cooker gitu ya. Sedangkan Indonesia itu kan dengan kelokalannya, dengan kekhasannya kan masak ya harus di aron, kemudian dikukus, didandang. Dan itu nggak semua, maksudnya nggak semua kontestan punya skill itu. Nah harusnya yang namanya ini juga namanya adalah MasterChef Indonesia, bukan MasterChef Australia gitu ya. Ya harusnya mereka juga dasar-dasar dari masakan tradisional juga harusnya mereka paham. Misalnya yang mendasar banget adalah masak nasi. Kan nggak lucu kan MasterChef masak nasi masa lembek atau misalnya undercook gitu ya. Maksudnya kan nggak lucu. Nah harusnya mereka juga bisa nguasain itu. Dan ibaratnya ikon-ikon masakan Indonesia itu mereka harusnya bisa, misalnya kayak rendang, bikin apa bakso yang menjadi ikon itu harusnya mereka mampu. Kalau pandangan Chef Agus terhadap Kiki MasterChef seperti apa? Chef Agus kenal nggak sih sama Kiki? Aku ada DM-an sih. Sebenarnya kalau misalnya dilihat pengalaman, menurut aku si Kiki pengalamannya lebih banyak daripada aku, karena memang dia itu kan udah lulus SMK dan pernah kerja di beberapa pastry, kemudian restoran, hotel dan lain-lain. Tentu pengalamannya jauh lebih besar. Ya wajar, karena apa? Karena MasterChef-nya sekarang bukan yang dulu. Kalau dulu kan aku kan 2011 pasti kan kondisinya pasti beda. Ya kalau dari skill kemudian kreativitas pada saat dia audisi membawa satu hidangan yang ada unsur kearifan lokalnya, menurut aku orang ini kreatif. Kemudian orang ini teknik masaknya bagus, kemudian sampai serving makanan ke juri pun dia ngerti dari belakang gitu loh, maksudnya bukan dari depan. Artinya dia ngerti sampai ke bagian servis pelayanan juga. Jadi menurut aku ya wajar, karena mungkin dia di SMK dibekalin itu, kemudian kerja di industri dia juga dibekalin itu. Jadi menurut aku harusnya sih dia layak menang. Jadi menurut saya yang lebih layak menang sebenarnya Kiki daripada Belinda. Iya. Oke. Tapi sebenarnya saya bagus, gue dari kacamata gue sebagai seorang entertainment bisnis ya, sebagai manajer artis. Sebenarnya kan juara 5 besar, kalau sekarang 5 besar dari kompetisi tersebut kan dikontrak oleh manajemen artis si TV tersebut kan. Jadi sebenarnya bagi gue ya ujung-ujungnya mau juara 1 juara 2 siapa yang menang kan, kalau ada job segala itu muter-muternya kan di kita juga sebagai manajemen. Bagi gue itu bisa jadi, benar nggak sih? Menurut saya itu ada bagian dari strategi juga manajemen juga, dengan pemberitaan-beritaan yang semakin rame juga kan menguntungkan kita dari si manajemen. Harusnya kan kondisi sekarang itu kan udah beda. Maksudnya kondisi sekarang kan orang kalau mau terkenal itu kan harus viral dulu, harus bikin konten dulu, apalah segala macam. Jadi menurut aku memang manajemen emang butuh itu ya. Emang harus butuh digoreng gitu lah. Kan larinya juga pasti ke perjopan, diundang podcast, diundang bintang tamu TV dan lain sebagainya. Memang harus butuh itu juga. Tapi ya memang juga harus dibarengi juga dengan skill, artinya predikat yang kita dapat ya harus dipertanggungjawabkan juga di hadapan publik. Kalau aku sih positifnya gini, ibaratnya aku memang sebagai runner up mungkin di TV, tapi juara di hati masyarakat Indonesia. Nah itu yang penting. Benar, bagi gue juga gitu. Gue bilang nih orang-orang kenapa pada mempeributkan antara si juara 1 harusnya Kiki, juara 2 nih Belinda, bla bla bla. Lah gue bilang kalau gue dari manajemen juga muter-muter di kita juga, mereka dapat job-job juga, terus rata-rata nanti juga ketika mereka hadiahnya waktu itu misalnya segitu gitu kan. Tapi setelah keluar dari situ kan mereka off airnya juga akan lebih banyak dapat pemberitaan ini, yang skill lebih bagus juga akan kelihatan sebagai Chef Agus kan sekarang masih berkarya selama 12 tahun di dunia perchefan. Apalagi kalau misalnya dia produktif. Contoh ibaratnya kayak Chef Devina gitu ya. Maksudnya dia cuma 6 besar, terus Mami Lita gitu ya cuman top 4 gitu ya. Maksudnya populer sampai sekarang. Malah lebih kedengeran kan. Maksudnya sampai sekarang karyanya ada, secara otomatis rupiah-rupiah juga makin banyak. Dan justru ibaratnya yang akan bertahan, maksudnya akan gampang dikenal orang itu ya yang maksudnya orang-orang yang memang produktif tadi. Kalau misalnya kayak juara 1, 2 paling ibaratnya udahlah cuman kayak sebulan 2 bulan pada saat itu tayang aja. Tapi kan setelah itu kan ya udah orang yang mana sering tampil orang yang akan ingatnya itu. Nah kamu aja kalau ceritanya kamu ingat gak sih yang pemenang season 7, season 8 kan pasti udah lupa. Nah ini gue juga mau tanya juga, siapa aku sebenarnya boleh diceritain gak sih kalau udah jadi kayak sebutnya runner up MasterChef 7 abis itu tuh kemana sih karirnya?
Abis itu tuh gimana sih dari manajemennya, dikontrak habis itu dapet job kah atau gimana? Kalau zaman aku dulu kan dikontrak sama SMN, Star Media Nusantara, yang punya naungan MNC Group juga. Dulu 10 besar. Tapi kalau yang season 5 kan sekarang cuma 5 besar. Kita dikontrak dulu 1 tahun. Cuman karena mungkin SMN tuh kan baru pertama kali punya produk chef nih. Yang mungkin sebelumnya mereka talentnya kan KDI, X Factor, Idol dan lain-lain. Jadi jualannya memang agak susah pada saat itu. Jadi job kita memang nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah kemarin itu aku tuh kan dapat BA-nya Pizza Hut dulu, jadi brand ambassador, dan itu yang dapat SMN. Akhirnya aku dikontrak kemarin sampai 5 tahun. Jadi cuman aku yang diperpanjang kontraknya kemarin. Oke. Ya. Di sisi lain, kenapa memang harus kontrak manajemen juga? Apalagi kan aku dari daerah nih Bang. Maksudnya aku kan nggak punya link di Jakarta. Artinya sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, kalau kita nggak punya link, kita juga bakal susah dapatin job. Nah dulu aku ibaratnya jadi ada satu jembatan ya dari manajemen tadi. Aku bisa jadi bintang tamu di Dahsyat, kemudian juga ngisi beberapa podcast, ada program di MNC Group juga. Itu dari manajemen. Nah artinya ya udahlah, maksudnya ikut manajemen memang banyak aturan, potongan dan lain-lain, tapi setidaknya itu bisa jadi jembatan kita untuk punya link lebih besar lagi. Oke, luar biasa. Chef Agus, apa sih yang Chef Agus rasakan sekarang setelah udah 12 tahun ya kurang lebih keluar dari MasterChef? Ya aku rasain banyak banget, alhamdulillah. Yang pastinya MasterChef ini menjadi satu jembatan aku untuk menggapai mimpi-mimpiku. Aku pengen banget jadi celebrity chef. Dulu biasanya kalau kayak di kos-kosan waktu kuliah di Malang sering ngeliat Farah Queen masak. Terus kapan ya aku bisa masak di TV? Akhirnya aku kesampaian bisa masak di Dahsyat juga dulu. Kemudian ngelihat Rudy Hairudin punya program di TV, akhirnya aku juga kesampaian itu. Pengen nulis buku, alhamdulillah sekarang sudah 14 buku yang aku tulis, jadi juga kesampaian punya bisnis kuliner dan lain-lain. Artinya kita jualan warung tenda aja di pinggir jalan yang mungkin yang bermobil yang mampir. Karena apa? Oh itu warungnya MasterChef. Kita itu sebetulnya gini loh, kita tuh nggak bisa terlalu berharap besar dengan ajang MasterChef. Memang MasterChef itu kan banyak mimpi yang ingin diraih orang. Artinya gini, MasterChef itu hanya menghantarkan kita dengan mungkin nanti punya ratusan ribu followers gitu ya, punya ratusan fans. Tapi setelah itu bagaimana cara kita untuk menggenggam itu, untuk mempertahankan itu ya dengan keproduktifan kita. Artinya kalau misalnya kita nggak produktif ya paling cuma kayak setahun 2 tahun hilang. Aku juga pernah ada yang bilang ke aku, kamu paling cuma kayak 5 tahun pasti bakal hilang, kegeser sama yang lain. Buktinya sampai sekarang aku bilang harus dibuktikan dengan karya gitu loh. Makanya setiap tahunnya kita harus produktif, entah itu mungkin bisnis kuliner, bikin produk yang menarik, nulis buku dan lain-lain. Dan alhamdulillah maksudnya selama 12 tahun terakhir ini job selalu ada, kemudian karya juga terus terus ada. Dan tawaran-tawaran yang lain juga alhamdulillah juga ada. Jadi intinya produktif aja, karena mempertahankan itu menurut aku jauh lebih sulit dibanding kita untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Lu setuju sih. Pencapaian terbesar Chef Agus sampai di titik sekarang apa? Pencapaian terbesar sekarang itu adalah ketika banyak orang yang terinspirasi dengan karya yang aku buat. Hal simpel saja, ada ibu-ibu gitu ya datang ke aku gitu. Chef Agus sekarang masakan aku dipuji suami loh. Sekarang katanya kamu kok enak ya bikin sambal ya. Iya, aku nyontek resepnya Chef Agus di Sedekah Resep katanya. Wow. Jadi ketika bisa jadi inspirasi banyak orang dalam hal memasak khususnya, yang tadi mungkin mager gitu ya buat masak, yang tadinya males masak buat suami, ternyata akhirnya masak buat keluarganya. Yang tadinya nggak tertarik dengan bisnis kuliner, ternyata ketika aku bikin konten banyak, bikin motivasi yang banyak seputar bisnis kuliner, ternyata banyak orang yang tertarik juga akhirnya terjun ke dunia bisnis kuliner. Itu yang sebetulnya tidak terbayarkan. Artinya ketika kita bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan hal-hal positif dan melakukan perubahan-perubahan yang baik, itu menurut aku satu pencapaian yang lebih dari segalanya. Wow, luar biasa. Mungkin pesan dari Chef Agus, menurut kacamata Chef Agus, MasterChef yang sekarang, karena juga sebagai MasterChef yang pertama kan, MasterChef yang sekarang ini komposisi jurinya, komposisi acaranya seperti apa? Boleh dikasih tanggapan nggak?
Menurut aku sih sekarang tuh kayak agak terkesan kayak nggak begitu kayak agak bercandaan gitu loh. Maksudnya dulu Chef Juna yang terkena dengan judesnya yang ditakutin banyak kontestan. Malah kayak sekarang itu kayak agak kurang gitu loh. Maksudnya kayak karakternya itu agak berubah aja. Kayak terlalu kayak pecicilan sih menurut aku para jurinya. Dan akhirnya terkesan kayak terlalu banyak drama akhirnya ya. Dan dilihat juga kadang-kadang mereka juga nyari peserta kadang banyak juga dicari yang followernya juga banyak. Artinya sekarang khawatirnya tuh udah beda kebutuhan aja gitu lah. Ya terlepas dari itu, menurut aku siapapun yang nanti mau ikut ajang MasterChef selanjutnya, skill memasak itu emang harus diutamakan. Selain itu, kalian juga harus melek bahwa ajang MasterChef mereka mencari orang-orang yang punya karakter. Kita nggak bisa ibaratnya cuma modal pinter aja masak habis itu udah. Kalian harus munculkan karakter kalian. Walaupun kalian dari daerah, entah kalian mungkin pakai blangkon kalian pakai batiknya, kalian mungkin yang tadi mungkin suka dandan, suka make up segala macam, apapun itu karakter kalian, artinya kalian harus punya value lebih selain punya skill masak tadi. Harus ada sesuatu yang bisa dijual. Mau nggak mau ya kenapa ya, karena ini program TV gitu loh. Mereka butuh satu penampilan yang juga menarik dari tiap kontestan itu. Jadi tadi ya selain skill memasak, kalian harus punya value lebih terkait karakter masing-masing kontestan tadi. Untuk komposisi jurinya yang sekarang, Chef Agus dulu kan masih yang Chef Marinka, Chef Vindex sama Chef Juna, sekarang beda nih, Chef Renata, Chef Arnold sama Chef Juna. Kalau aku sih sebenarnya kalau boleh milih itu juri itu kalau boleh ya Chef Juna, Chef Renata boleh, karena menurut aku Chef Renata juga luar biasa ilmunya kalau ngelihat dari komentar dia. Sama sih menurut aku satunya Chef Vindex ya. Jadi Chef Arnold, Chef Agus kurang setuju ada juri-juri MasterChef. Menurut aku Chef Arnold sama Chef Juna kadang agak kurang lebih aja sama. Jadi harus milih salah satu. Jadi mending yang judesnya Chef Juna, kemudian Chef Renata yang mungkin lebih netral, lebih fun. Kemudian Chef Vindex kita butuh juri yang lebih berwibawa dan benar-benar yang memang juga menurut aku pinter masak, karena Chef Vindex itu kan pengalamannya banyak. Selain itu aku waktu di galeri MasterChef, Chef Vindex sering demo masak gitu ya, maksudnya nampilin skill masak dia dan masakan dia benar-benar enak. Gimana pendapat Chef Agus tentang Chef Arnold yang sekarang lagi dihujat lagi sama netizen gara-gara katanya ngebuka CV ya atau segala. Dan ada sebelum itu gue nanya juga, sebenarnya memang kalau di MasterChef itu kalau udah pernah kerja di suatu restoran apa nggak boleh ikut MasterChef? Sebetulnya tergantung ya, maksudnya itu kan bagian dari pengalaman juga. Artinya kan maksudnya kita lihat dulu posisi dia di sebuah hotel itu apakah dia hanya sekedar cook misalnya, bukan yang benar-benar yang executive chef di sebuah hotel berbintang. Itu juga sebetulnya perlu dipertanyakan juga. Lagian kan setiap ikut MasterChef tuh kan kayaknya nggak mungkin, maksudnya yang namanya data, portofolio segala macam itu nggak diketahui gitu loh. Apalagi kan kondisi sekarang kan gampang banget segala sesuatu tuh viral. Ibaratnya mungkin kalau misalnya bilangnya pas grand final baru kecolongan, kok ibaratnya bisa sampai ke titik grand final baru kecolongan gitu loh. Maksudnya rasanya agak ini aja. Cuman ya yang namanya sekarang lagi ramai itu kan pasti banyak pihak yang juga pasti mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi satu alasan atau mungkin penyeimbang satu hasil biar tidak terkesan salah banget. Itu bisa masuk akal sih, karena kan kalau ngelihat komen-komennya juga ada yang bilang si Belinda juga pernah menjabat di satu entah itu pastry chef atau apa gitu ya di luar tahun 2022 kalau nggak salah. Itu juga kan maksudnya akhirnya bermunculan gitu loh hal-hal seperti itu gitu lah. Ya udahlah, maksudnya mungkin kita jangan terlalu fokus ke sana, karena kayaknya nggak masuk, maksudnya kita nggak bisa nerima 100% kalau misalnya itu hanya menjadikan satu alasan. Yang dilihat orang adalah ketika grand finalnya gitu loh, tayangan grand final mungkin selama 2 jam tayang di TV, itu yang orang lihat apa yang mereka masak, kemudian cara masak kayak gimana, hasilnya kayak gimana, review jurinya kayak gimana, sampai ke total penilaian tuh kira-kira bisa fair nggak sih? Menurut aku lebih ke situ sih. Pesan buat netizen deh terakhir, buat yang sampai sekarang masih memperlibatkan antara Cindo, ada diskriminasi menang di MasterChef, harus Kiki yang juara. Pesan dari Chef Agus Sirangan apa buat netizen?
Ya menurut aku netizen lebih bisa bijak menilai aja sih. Yang penting menurut aku walaupun ibaratnya entah kalian ngefans sama Kiki atau Belinda, kemudian ketika hasilnya pun tidak sesuai, tapi nggak apa-apa, mereka itu udah menang di hati kalian masing-masing. Yang terpenting itu adalah after dari itu kita harapkan mereka semua bisa membuktikan dengan kreativitas mereka, dengan produktivitas mereka, dengan karya mereka yang jauh bisa membayar lebih dari apa yang di Grand Final kemarin. Oke, jadi di MasterChef ada diskriminasi nggak antara Cindo dan Pribumi? Menurut Chef Agus, makanya pas Chef Agus kan juga banyak Cindo tuh pas di MasterChef pertama juga. Ada nggak? Kayaknya masih ada. Oh masih ada? Dan aku nggak tahu ya Bang ya, maksudnya kayak tiap kontestan itu kayaknya Cindo tuh kayak lebih mendominan aja gitu. Kayak lebih banyak gitu loh. Nggak tahu ya apakah mungkin pada saat audisi Cindo itu lebih banyak yang ikut, atau mungkin mereka lebih ngefilter yang pribuminya itu dibanyakin gitu ya. Kan maksudnya kamu lihat aja, maksudnya dari tiap ajang MasterChef itu kan kayaknya Cindo itu kayak lebih mendominan. Maksudnya untuk peserta gitu loh. Dan nggak tahu kenapa ya ketika sampai ke Grand Final itu selalu sepaket gitu loh. Maksudnya Cindo Pribumi, dan kalau kita lihat dari season 1 sampai sekarang itu juga relatif semua Cindo semua yang menang. Tapi saya mau ke tadi lagi deh. Menurut Chef Agus, bener nggak kalau juara 2 di acara kompetisi masak pasti lebih sukses daripada juara 1? Karena memang kita lihat-lihat kayak Idol, The Master, kompetisi yang lainnya kayaknya juara 2 yang lebih sering menonjol. Rata-rata seperti itu, tapi tidak 100%. Maksudnya rata-rata seperti itu. Jadi ada kok yang maksudnya yang juara 1 kayak Will Ghost, dia maksudnya ya YouTube-nya bagus. Luvita juga TikTok-nya juga, YouTube-nya juga maksudnya juga naik juga. Jadi ya sekitar mungkin 80%-an memang rata-rata runner up itu lebih populer. Menurut Chef Agus, Kiki sama Belinda ke depannya siapa yang akan lebih populer? Kiki dong. Karena gini, maksudnya Kiki itu dia punya value lebih juga, dia pinter nyanyi. Ya. Kemudian maksudnya dia menurut aku lebih entertain juga orangnya. Kalau kayak Belinda kan kalau ngelihat sekilas orangnya kayak baru banget terjun ke dunia entertain. Maksudnya kurang begitu entertain lah ya. Maksudnya memang secara ini good looking orangnya. Cuman mungkin kalau Kiki memang ya ibaratnya lebih entertain aja orangnya. Kalau gitu Kiki kita tunggu di Dapur Mabar di YouTube Entertainment. Siap. Kita tunggu di Dapur Mabar, kita challenge nanti akan masak sama artis Kiki Saputri kali ya. Wow, keren sama-sama Kiki ya berarti ya. Gue juga Kiki, 3 Kiki ya kan. 3 Kiki. Chef Agus, makasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Pokoknya selalu berkarya, selalu jadi panutan buat masyarakat di Banjarmasin. Kalau kita datang ke Banjarmasin nama Chef Agus semua orang tahu. Selalu jadi ikonnya ibu-ibu wali kota, bupati yang masak-masak ya di sana ya, benar gak sih? Iya, jadi benar-benar jadi inilah maksudnya bisa jadi dutanya. Amin. Minimal banget dutanya kuliner. Selalu menebarkan benih-benih yang positif buat masyarakat, karya-karya yang luar biasa, usaha restorannya juga di daunan juga makin rame. Iya, manis. Pokoknya juga kalian jangan lupa nonton konten-konten kita semuanya, mau mabar, podcast di belakang layar, dan juga sekarang ada konten gue monolog, bisa ditonton di semua penerbangannya Batik, Lion Air, di aplikasi Tripper. Jadi kalau nonton pesawat, nontonnya bisa entertainment aja. Thank you so much semuanya, bye-bye. Dadah.